Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Prapto Muntaka Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang pembelajaran ekonomi untuk fase E kelas 10, implementasi kurikulum merdeka. Dalam pokok bahasan konsep ekonomi. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami konsep ekonomi, kedua, memahami masalah ekonomi klasik, yang ketiga, mendeskripsikan kebutuhan dan kemakmuran. Yang keempat, menjelaskan penggolongan barang. Dan yang kelima, memahami masalah ekonomi modern. Baik, mari kita ulas bersama tentang masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik adalah dari sebuah kebutuhan manusia, suatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat hidup layak atau baik. Inti masalah ekonomi klasik adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas. Jadi ada ketimpangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan. Apa sih arti kebutuhan? Yaitu segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kemudian, kemakmuran adalah keseimbangan antara jumlah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jadi, sesuatu dikatakan makmur atau kemakmuran ketika antara kebutuhan itu dapat terpenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas yang faktor internal dulu, yaitu profesi atau pekerjaan kita. Itu sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Pekerjaan misalkan ada yang menjadi guru, ada yang menjadi petani, pedagang, dan sebagainya. Itu berpengaruh pada kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Ada laki-laki atau perempuan, itu juga kebutuhannya berbeda-beda. Yang ketiga adalah usia. Kita lihat bahwa usia dari nol, dari bayi sampai kita sekarang ini tentunya semakin tinggi tingkat usianya, semakin tinggi pula tingkat kebutuhannya. Kemudian yang keempat adalah tingkat pendidikan. Ya, ada jenjang SD atau pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, seperti kalian ini adalah kebutuhannya juga berbeda-beda. Kemudian dari pemenuhan dari sifat manusia, kebutuhannya yang tidak terbatas itu sendiri. Kemudian faktor internalnya adalah faktor eksternalnya. Yang pertama adalah keadaan alam, bahwa posisi kita yang ada di Pantura kebutuhannya berbeda dengan dari kebutuhan yang ada di daerah punggung atau pegunungan. Kemudian faktor eksternal yang lain adalah dari agama atau kepercayaan. Yang ketiga, adat istiadat. Yang keempat, lingkungan tempat tinggal. Dan yang kelima adalah perkembangan zaman kaitannya dengan teknologi. Nah, sekarang kita memasuki penggolongan kebutuhan manusia. Yang pertama menurut tingkat kepentingan atau intensitasnya. Dibedakan menjadi tiga. Kebutuhan primer atau pokok, yaitu kebutuhan yang mutlak harus terpenuhi. Ada kebutuhan terhadap makan, minum, atau sandang, pangan, dan papan. Dulu kita pernah mendeskripsikan bahwa kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus terpenuhi dan tidak dapat salah satunya tidak terpenuhi, akan terganggu kita. Ya.
Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap atau kebutuhan second, yaitu kebutuhan di mana kebutuhan primer telah terpenuhi. Itu ya, misalnya alat-alat rumah tangga, alat-alat sekolah, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tambahan yang berupa barang-barang mewah. Misalkan ada perhiasan, ada HP yang mewah, gitu ya, HP yang mahal, kemudian mobil dan sebagainya. Penggolongan kebutuhan manusia yang kedua adalah menurut waktunya. Dibedakan menjadi dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Misalkan seorang yang lapar harus makan, seorang yang haus harus minum, atau mungkin yang sakit harus minum obat. Itulah kebutuhan sekarang. Kemudian kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan masa mendatang. Misalkan kita mulai sekarang menabung untuk masa depan. Penggolongan kebutuhan manusia yang berikutnya adalah menurut tingkat subjeknya atau menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau kolektif atau bersama. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan secara individu. Ya, misalnya kita sebagai pelajar membutuhkan buku dan alat-alat untuk pembelajaran yang lain. Atau kebutuhan individu adalah kebutuhan yang hanya dipakai oleh individu dia sendiri dan tidak bisa dipakai orang lain. Contohnya adalah kacamata. Itu ya. Kacamata seseorang memiliki tingkat privasi yang berbeda-beda, makanya tidak bisa dipakai oleh orang lain. Berbeda dengan yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama atau kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan untuk memenuhi keperluan bersama atau kelompok. Misalkan ada siskambling, kegiatan pramuka, olahraga, dan sebagainya. Atau ketika menunjukkan ke satu tempat atau barang itu biasanya dipakai untuk secara kolektif. Contoh, ada sekolah, ada jembatan, ada jalan raya, ada tempat-tempat umum lainnya. Itu ya, itu adalah kebutuhan bersama atau kolektif. Penggolongan kebutuhan yang berikutnya adalah menurut sifatnya, yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Seperti yang kita lihat ilustrasinya, bahwa kebutuhan rohani adalah kebutuhan akan psikis atau psikologis. Itu ya, kebutuhan akan ketenangan, akan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, kemudian rekreasi, piknik, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan jasmani adalah berkaitan dengan fisik kita, menjaga kebugaran dengan olahraga, kemudian menjaga kesehatan fisik dengan makan makanan bergizi, dan sebagainya. Kita kita masuk pada alat pemuas kebutuhan. Jika kalian banyak memiliki kebutuhan, maka harus ada alat pemuas kebutuhan. Berbagai alat pemuas kebutuhan ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu barang dan jasa. Barang adalah segala sesuatu yang tampak dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, misalkan makan, minuman, buku, pakaian, sepatu, dan sebagainya. Kemudian alat pemuas yang kedua adalah jasa. Jasa adalah sesuatu yang tidak tampak tetapi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, misalkan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan sebagainya. Kita masuk ke pokok bahasan berikutnya yaitu jenis barang. Menurut kelangkaannya, barang itu dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis yaitu barang yang jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu mengeluarkan pengorbanan. Contoh barang ekonomis adalah barang yang ketika kita mendapatkannya kita dengan membeli atau pengorbanan tertentu. Itu ya. Misalkan kita butuh makan, kita membeli makan, minuman, kita membeli pakaian, alat-alat sekolah dan sebagainya.
Kemudian yang kedua adalah barang bebas, yaitu barang yang tersedia cukup banyak di alam dan memperolehnya tidak perlu membeli atau tidak perlu pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, angin, sepoi-sepoi, ya, air laut dan pasir di sungai itu banyak sekali. Barang bebas namanya. Kemudian menurut cara penggunaannya dibedakan menjadi dua jenis barang, yaitu barang substitusi atau pengganti dan barang komplementer atau pelengkap. Barang substitusi yaitu barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lain dengan tujuan yang sama. Misal, minyak tanah digantikan dengan kayu bakar atau gas untuk memasak. Kemudian gula Jawa digantikan dengan gula pasir. Jenis barang menurut cara penggunaannya yang kedua adalah barang komplementer atau pelengkap dan keduanya dipakai secara bersamaan. Itu kuncinya, gitu ya. Contoh, spidol dengan tintanya, motor dengan bensin, mobil dengan bensin. Ya, gitu ya. Itu adalah barang komplementer atau saling melengkapi. Jenis barang berikutnya menurut pemakaiannya adalah barang konsumsi dan barang produksi atau barang modal. Yang pertama adalah barang konsumsi, yaitu barang yang artinya barang yang dapat langsung digunakan untuk menentukan kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya adalah makanan, pakaian, sepatu, minuman, dan sebagainya. Langsung dipakai, gitu ya. Kemudian kalau barang produksi atau barang modal, yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contoh, kayu atau papan digunakan untuk meja, kursi, dan sebagainya. Batu digunakan untuk bahan material, dan sebagainya. Kita masuk ke utility atau kegunaan benda. Yang pertama adalah time utility atau kegunaan waktu, di mana barang yang semula tidak berharga ketika ada waktu yang tepat, maka barang itu sangat bermanfaat. Contohnya apa? Untuk time utility atau barang yang memiliki kegunaan waktu, yaitu pada saat payung, pada saat hujan. Itu ya digunakan pada saat yang waktu yang tepat gitu ya, atau suatu waktu dalam menggunakan waktu sangat berguna pada saat waktu tertentu gitu ya, atau kita ingin membeli es pada saat jam siang panas terik matahari dan sebagainya, itu jumlahnya atau barangnya sangat banyak digunakan atau kegunaan waktunya sangat tepat untuk digunakan. Kemudian kegunaan tempat atau place utility, yaitu ketika barang yang semula tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, ketika dipindah ke tempat yang lain menjadi kegunaan yang sangat bermanfaat. Contohnya adalah batu. Batu yang semula di sungai, pasir yang semula di sungai, dibawa ke kota untuk bahan material, toko bangunan, itu menjadi place utility atau kegunaan tempat. Kemudian kegunaan bentuk atau form utility, yaitu barang yang apabila diubah dalam bentuk yang sesuai kebutuhan, maka barang itu memiliki kegunaan atau kemanfaatan yang sangat tinggi. Contohnya adalah kayu diubah menjadi kursi. Itu namanya place form utility ya. Kemudian diubah menjadi meja dan sebagainya. Atau batu ketika di tangan pemahat patung yang profesional akan menjadi sebuah karya seni yang sangat bagus, yaitu patung bisa wajah manusia, bisa patung tokoh-tokoh yang kita idolakan. Kemudian yang keempat adalah kegunaan milik atau ownership utility.
Barang berguna apabila barang tersebut sudah menjadi miliknya. Contoh, sepeda di toko akan berguna apabila sudah dibeli dan dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang terakhir adalah kegunaan unsur atau elementary utility, yaitu barang akan lebih berguna di dalamnya atau lebih berguna ketika ada unsur yang ada di dalamnya. Misalkan obat, obatan, itu ya. Kemudian berikutnya adalah kelangkaan sumber daya atau scarcity. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan sumber daya atau resource. Dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang ada, mulai proses produksi dapat dihasilkan barang-barang dan jasa. Contoh sumber daya alam atau natural resource. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalkan tanah, air, biotis atau hewan dan tumbuhan, gas bumi, sumber-sumber mineral, udara, angin, dan lain sebagainya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan, ini ada untuk menghasilkan barang dan jasa, itu perusahaan ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal atau kapital. Penyebab kelangkaan sumber daya, yang pertama terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Ya. Kemudian perang atau konflik antar bangsa atau negara. Yang ketiga, keterbatasan teknologi dan kemampuan manusia. Yang keempat, kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti penambangan liar, penambangan hutan, dan lain sebagainya. Yang kelima, pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang keenam, keahlian atau skill dari para pengusaha. Nah, berikutnya adalah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern, masalah pokok dalam ekonomi menurut aliran klasik atau Adam Smith terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan menurut ajaran aliran ekonomi modern yang dipelopori oleh Paul Samuelson, ada 3 masalah pokok ekonomi. Antara lain adalah what, how, dan for whom. Apa itu what? Itu barang apa dan berapa jumlahnya yang akan diproduksi. Kemudian how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Ya, itu persoalan pokok masalah ekonomi modern. Nah, ini referensinya dari PPT Ekonomi Bisnis, kemudian dari channel YouTube Prapto Muntoko 4582, kemudian dari buku penulis karangan sendiri Ekonomi untuk SMA MA kelas 10 dari cendekiapress.com, kemudian buku suplemen dari Andi Offset. Thank you very much. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap belajar untuk Indonesia yang lebih baik.